3 hari setelah suami dan simpanannya menyeret saya keluar dari apartemen sendiri, saya berjalan tanpa arah di trotoar Kebayoran Baru, menggendong anak saya yang tertidur. Saya kira saya sudah kehilangan segalanya. Lalu seorang lelaki tua berhenti di depan saya. Wajahnya sudah 5 tahun saya kira terkubur. Ayah saya, ayah yang katanya sudah meninggal. Dia menatap saya lama, lalu bertanya dengan suara serak. "Di mana apartemen yang ayah belikan untukmu?" Nak, saya hanya diam. Air mata saya jatuh tanpa suara, karena saya tidak tahu satu hal. Apartemen yang mereka rebut itu bukan milik suami saya. Tidak pernah. Dan besok pagi, mereka berdua akan datang ke hadapan saya dengan wajah pucat pasi, memohon sesuatu yang sudah terlambat untuk diminta. Halo, sahabat pendengar yang berbahagia. Selamat datang kembali di kanal ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan hati yang lapang. Sebelum kita lanjut, bantu kanal kecil ini terus tumbuh dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Tulis juga di kolom komentar. Kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Malam ini, saya akan menceritakan bagaimana orang-orang yang mengira saya lemah, yang mengira mereka memegang segalanya, justru membuka pintu bagi kehancuran mereka sendiri. Sebuah pembalasan yang tenang, tanpa satupun kata kasar. Kalau kalian pernah merasa diinjak oleh orang yang seharusnya melindungi kalian, cerita ini untuk kalian. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Dulu saya seorang manajer operasional di sebuah perusahaan logistik di kawasan Sudirman. Saya punya karir yang saya bangun sendiri. Sejak lulus kuliah, tanpa bantuan siapapun. 7 tahun lalu, saya menikah dengan Reza. Dan setahun setelah anak kami lahir, saya melepas jabatan itu. Saya memilih menjadi ibu rumah tangga penuh. Reza yang memintanya, katanya, biar saya yang cari nafkah. Kamu urus Sekar saja. Rumah tangga ini butuh satu orang yang fokus. Saya percaya sepenuhnya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama bertahun-tahun, saya memilih merendahkan diri sendiri demi satu kata, keluarga. Kalau saja saat itu saya tahu bahwa kepercayaan bisa menjadi rantai yang paling halus, mungkin saya tidak akan menyerahkan segalanya begitu saja. Kami tinggal di sebuah apartemen mewah di Kebayoran Baru, 2 kamar luas, jendela dari lantai sampai langit-langit. Pemandangan kota di malam hari, Reza selalu berkata, apartemen itu hasil kerja kerasnya. Setiap kali saya bertanya soal dokumen, soal sertifikat, soal siapa nama yang tertera di sana, Reza menjawab dengan senyum yang sama, kamu tidak perlu pusing soal itu. Semua sudah aman, semua sudah saya urus, dan saya dengan bodohnya merasa dicintai karena tidak perlu memikirkan apa-apa. Ibu mertua saya, Bulan, tinggal tak jauh dari sana. Perempuan 62 tahun dengan tatapan yang selalu menilai. Sejak hari pertama, saya tahu dia tidak pernah benar-benar menerima saya. Di matanya, saya hanya perempuan yang beruntung dinikahi anaknya. Dia sering berkata di depan tamu dengan nada yang dibuat manis. Anindya ini kalau tidak ketemu Reza, entah jadi apa. Untung ada anak saya. Saya menelan itu berkali-kali karena saya pikir diam adalah bentuk hormat. Karena saya pikir seorang menantu yang baik memang harus mengalah. Saya belajar kemudian terlalu lambat bahwa ada perbedaan besar antara mengalah dan membiarkan diri diinjak. Retakan pertama datang 6 bulan lalu. Suatu malam, Reza pulang larut dan ponselnya berdering di meja saat dia mandi. Sebuah nama yang tidak saya kenal, Kirana. Saya tidak membukanya. Saat itu saya masih perempuan yang percaya bahwa curiga adalah dosa. Tapi nama itu muncul lagi dan lagi. Larut malam, pagi buta, akhir pekan, saat dia bilang ada rapat, Reza mulai berubah. Pulang bau parfum yang bukan milik saya. Marah saat saya bertanya hal-hal kecil, menghabiskan waktu berjam-jam di kamar mandi dengan ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya. Saya mencoba bertanya sekali dengan hati-hati, Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Semua baik-baik saja. Dia menatap saya seolah saya makhluk paling menyebalkan di dunia. Kamu ini di rumah saja kerjanya. Curiga. Coba sekali-kali mikir, siapa yang bayar semua ini? Kalimat itu menusuk
Bukan karena keras, tapi karena di dalamnya ada penghinaan yang tenang, seolah saya yang dulu memimpin puluhan orang, kini hanya beban yang harus dibiayai. Malam itu saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya bertanya pada diri sendiri, sejak kapan saya kehilangan suara saya? Yang tidak Reza tahu, malam itu juga sesuatu di dalam diri saya mulai bangun kembali. Sebulan kemudian, saya menemukan mereka bukan sengaja. Saya mengantar Sekar les menggambar dan di sebuah kafe mahal di seberang jalan. Saya melihat Reza duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Tangan mereka bertaut di atas meja. Reza tertawa dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah saya lihat di rumah. Perempuan itu cantik, muda, mungkin 28 tahun. Kirana, nama di ponsel itu punya wajah sekarang. Saya tidak masuk, saya tidak berteriak, saya hanya berdiri di trotoar, memegang tangan anak saya, dan merasa lantai dunia bergeser di bawah kaki saya. Malam itu Reza pulang, mencium kening Sekar, dan bertanya, apa makan malam sudah siap? Seolah tidak ada apa-apa, seolah dunia masih tempat yang sama. Saya melayaninya, saya tersenyum, tapi di dalam sesuatu telah patah dan menajam pada saat yang bersamaan. Karena saya sadar satu hal, kalau saya menangis sekarang, saya kalah. Kalau saya berteriak sekarang, saya hanya memberi mereka alasan. Jadi saya memilih diam dan mulai memperhatikan, dan yang mereka tidak tahu, seorang perempuan yang diam bukan berarti perempuan yang menyerah. Perubahan berikutnya terjadi di dompet keluarga. Saya mulai memperhatikan rekening. Bertahun-tahun, Reza yang memegang semua. Tapi, saya masih punya akses lihat ke satu rekening bersama. Sisa dari masa saya masih bekerja. Suatu sore, saya membukanya. Angka-angka itu membuat tangan saya dingin. Transfer keluar berulang 20 juta, 15 juta, 30 juta ke sebuah rekening atas nama Wijaya Kirana. Ada pembayaran uang muka mobil, ada tagihan butik, ada satu transfer besar 120 juta dengan keterangan yang membuat saya nyaris muntah. DP Villa Kad, uang tabungan yang saya kira untuk masa depan, sekarang uang yang katanya untuk cicilan pendidikan. Semua mengalir ke perempuan itu, dan malam itu saat Reza tidur, saya duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap layar ponsel. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya tidak menangis. Saya berpikir seperti manajer yang dulu saya banggakan. Dingin, teratur, selangkah demi selangkah. Besoknya, saya melakukan hal pertama. Saya diam-diam mengunduh seluruh mutasi rekening itu. 6 bulan ke belakang, saya simpan di tempat yang tidak akan pernah mereka temukan. Mereka belum tahu, tapi malam itu, saya mulai membangun sesuatu yang akan mereka sesali. Konfrontasi pertama justru datang dari Bu Wulan. Suatu siang dia datang ke apartemen tanpa memberi kabar. Dia duduk di sofa, memandang berkeliling ruangan, seolah sedang menghitung harga setiap perabot. Anindya, katanya, kamu tahu kan, Reza itu laki-laki hebat, sudah sepantasnya. Dia punya pendamping yang bisa mengimbangi, yang muda, yang cantik, yang paham dunianya. Saya menatapnya, ibu bicara apa? Dia tersenyum tipis, ibu cuma mau bilang, jangan sampai kamu jadi penghalang kebahagiaan anak ibu. Kalau memang sudah tidak cocok, ya sudah. Perempuan pintar tahu kapan harus mundur. Setiap katanya adalah jarum, tapi saya tidak menunjukkan apapun. Saya hanya berkata pelan, Sekar butuh ayahnya. Bu Wulan mendengus, Sekar akan baik-baik saja. Anak-anak itu gampang lupa, dan di sanalah saya paham. Ini bukan lagi soal perselingkuhan seorang suami, ini persekongkolannya. Ibu dan anak dan perempuan bernama Kirana, semuanya sudah menyusun rencana untuk menyingkirkan saya. Yang mereka tidak tahu, saya sudah mulai menyusun rencana saya sendiri. Beberapa hari setelah kunjungan Bu Wulan, saya menyadari sesuatu yang lain hilang. Kotak perhiasan saya, kotak kecil dari kayu jati yang saya simpan di lemari kamar. Di dalamnya ada gelang dan kalung emas, sebagian mas kawin pernikahan saya, sebagian lagi saya beli sendiri dari gaji saya dulu. Nilainya kalau ditotal hampir 80 juta rupiah. Kotak itu kosong. Saya bertanya pada Reza malam itu, sehati-hati mungkin.
Mas, emas saya di kamar. Kamu lihat tidak? Kotaknya kosong. Reza tidak mengangkat wajahnya dari ponsel. Oh, itu ibu yang simpan. Katanya, biar aman. Kamu kan sering lupa naruh barang. Simpan. Suara saya menahan sesuatu. Itu mas kawin saya. Mas, itu hak saya. Reza akhirnya menatap saya, dan tatapannya membuat saya membeku. Anindya, ini keluarga. Tidak usah hitung-hitungan soal hak. Emas itu aman di tangan ibu. Sudah, jangan bikin masalah. Belakangan, saya tahu dari Mbak Asi bahwa emas itu tidak pernah disimpan. Sebagian sudah dijual. Uangnya dipakai untuk membayar butik dan salon perempuan bernama Kirana. Malam itu saya duduk lama di tepi tempat tidur. Mereka bahkan tidak menyisakan mas kawin saya. Dan suami saya menyebut perampokan itu dengan kata yang paling manis. Keluarga, tapi saya tidak berteriak, saya hanya menambahkan satu baris lagi di catatan diam-diam saya. Setiap kehilangan saya catat, setiap tanggal, setiap jumlah, setiap kebohongan. Karena saya tahu, suatu hari catatan ini akan berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat saya benar-benar paham posisi saya di rumah itu. Sekar demam tinggi malam itu. Saya panik. Ingin membawanya ke rumah sakit, tapi mobil sedang dipakai Reza, entah kemana. Saya menelepon Reza berkali-kali, tidak diangkat. Saya menelepon Bu Ulan, memohon, Bu, Sekar demam tinggi, tolong bantu saya cari cara ke rumah sakit. Bu Ulan menjawab dengan nada malas, anak demam itu biasa, kamu ini lebay, kompres saja, jangan sedikit-sedikit ke rumah sakit, buang-buang uang anak saya. Uang anak saya, seolah saya ibu kandung Sekar adalah orang asing yang menghambur-hamburkan harta orang lain. Malam itu, saya menggendong Sekar berjalan kaki ke klinik terdekat di tengah gerimis sendirian. Dan saat saya kembali menjelang subuh, saya melihat mobil sudah terparkir di bawah. Reza sudah pulang. Dia tidur nyenyak dan di layar ponselnya yang menyala ada pesan dari Kirana. Makasih ya sayang, dinner tadi enak banget. Anak saya menggigil, demam, dan ayahnya sedang makan malam romantis dengan perempuan lain. Di titik itu, sesuatu di dalam saya berhenti berharap dan mulai bekerja. Keesokan paginya, Reza dan Bu Ulan mulai melancarkan tekanan yang lebih terbuka. Bu Ulan datang lagi, kali ini membawa seorang saudara jauh sebagai saksi. Dia bicara keras di ruang tamu, sengaja agar tetangga apartemen bisa mendengar. Menantu macam apa ya tidak becus urus rumah tangga, sampai suaminya cari yang lain. Introspeksi diri. Anindya, pasti ada yang salah dari kamu. Saya berdiri di dapur, tangan saya mengepal. Tapi saya tidak menjawab. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu setiap kata yang saya lontarkan dalam kemarahan akan mereka pakai sebagai senjata. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata Bu Ulan, tapi Reza yang berdiri di ambang pintu kamar, mendengar semuanya dan hanya menunduk, tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci rapat. Suami yang seharusnya berdiri paling depan membela istrinya, justru bersembunyi di balik punggung ibunya. Saya pernah membaca sebuah kalimat, entah di mana, apa gunanya seorang suami kalau dia tidak bisa membela istrinya sendiri. Malam itu, kalimat itu terasa seperti ditulis khusus untuk hidup saya. Beberapa hari kemudian, sikap Reza berubah total. Dia tidak lagi berpura-pura, dia mulai bicara soal perceraian, tapi dengan cara yang licik. Anindya, saya rasa kita perlu menata ulang aset biar rapi. Kamu tanda tangan beberapa dokumen saja, supaya semua jelas ke depannya. Dia menyodorkan map, di dalamnya ada surat-surat, surat pengalihan, surat pernyataan bahwa saya tidak memiliki hak atas harta yang dibeli suami selama pernikahan. Surat kuasa yang menyerahkan pengelolaan segala sesuatu kepadanya. Reza menaruh pena di atas meja, tanda tangan saja. Ini demi kebaikan kita berdua. Saya menatap kertas itu lama, tangan saya nyaris bergerak. Karena selama 7 tahun, saya sudah terlatih untuk menurut. Tapi ada sesuatu di dalam surat itu yang mengganjal. Mereka terlalu terburu-buru. Kenapa perlu semua tanda tangan ini? Kalau apartemen memang atas nama Reza. Saya berkata, saya perlu baca dulu. Mas, beri saya waktu. Wajah Reza mengeras. Apa yang perlu dibaca? Kamu tidak percaya suami sendiri? Bukan begitu, jawab saya. Tenang, saya cuma mau paham apa yang saya tanda tangani. Dia menyambar map itu dengan kasar. Kamu ini memang selalu bikin susah.
Dan malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Ada sesuatu yang mereka takutkan. Dan ketakutan mereka ada di dalam dokumen-dokumen itu. Saya tidak menandatangani apapun. Itu keputusannya kelak mengubah segalanya. Yang terjadi setelah itu membuat saya paham bahwa mereka sudah tidak peduli lagi pada rasa malu. Reza mulai membawa Kirana ke apartemen terang-terangan. Awalnya dengan alasan teman kerja mampir, lalu semakin sering. Sampai suatu sore, saya pulang mengantar Scar dan menemukan perempuan itu duduk di sofa ruang tamu saya. Kaki terangkat menonton televisi seolah itu rumahnya sendiri. Kirana menoleh menatap saya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan santai, "Oh, kamu sudah pulang. Tolong buatkan teh dong." Aku dari tadi haus. Saya berdiri di ambang pintu, menggendong tas belanja, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Perempuan yang merebut suami saya di dalam rumah saya menyuruh saya membuatkan teh seperti saya seorang pembantu. Reza keluar dari kamar dan bukannya menegur, dia justru berkata, "Anindya, buatkan saja, susah amat." Saya menatap mereka berdua dan pada saat itu saya membuat sebuah keputusan. Saya masuk ke dapur, saya membuat teh itu, saya letakkan di meja dengan tenang. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu setiap penghinaan yang mereka lakukan hari ini sedang saya kumpulkan. Seperti orang mengumpulkan bukti. Dan suatu hari, semuanya akan saya kembalikan. Tidak dengan teh, tapi dengan kebenaran. Kirana menyeruput teh itu, mengernyit, dan berkata, "Kurang manis." Lalu tertawa bersama Reza. Saya berbalik ke kamar, menggendong Sekar, dan menutup pintu pelan. Malam itu, saya menahan air mata sampai anak saya tertidur. Lalu, dalam gelap, saya mengambil ponsel saya dan mulai bekerja lagi. Selama berminggu-minggu setelah itu, saya menjalani dua kehidupan. Di depan mereka, saya adalah perempuan yang kalah, yang diam, yang menyiapkan makanan, mengurus anak, dan menunduk saat dihina. Mereka semakin yakin saya lemah, semakin ceroboh, semakin terbuka, tapi di balik itu, saya adalah manajer yang dulu. Saya menghubungi kembali seorang teman lama, Dewi, yang dulu bekerja di bagian keuangan bersama saya. Diam-diam, dia membantu saya memahami dokumen-dokumen yang membingungkan. Saya menyimpan salinan setiap surat yang Reza tinggalkan sembarangan. Saya memfoto setiap tagihan. Saya mencatat setiap transfer. Saya bahkan menyimpan rekaman suara saat Bu Wulan menghina saya, saat Reza mengakui dalam pertengkaran bahwa uang untuk Kirana memang berasal dari tabungan keluarga. Semua tersimpan rapi di tempat yang tidak akan pernah mereka duga. Mereka pikir mereka sedang menggiring saya ke sudut, padahal tanpa mereka sadari. Merekalah yang sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Puncaknya datang di hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Sore itu Reza pulang lebih awal. Bu Wulan sudah di apartemen dan di belakang mereka masuk seorang perempuan muda yang saya kenal wajahnya. Kirana, dia masuk ke rumah saya seperti masuk ke rumahnya sendiri. Reza berdiri di tengah ruangan dan dengan suara datar dia berkata, "Anindya, saya sudah tidak tahan lagi berpura-pura. Saya mau kamu keluar dari apartemen ini. Malam ini saya membeku." "Apa?" Bu Wulan menyahut dari sofa tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. "Sudah, tidak usah drama. Ini apartemen anak saya. Kamu tidak punya apa-apa di sini." Kirana, perempuan itu, berjalan ke arah jendela, menatap pemandangan kota, dan berkata dengan santai, "Kamarnya sudah saya lihat tadi. Lumayan, cuma perlu diganti spraynya." Saya menatap Reza, "Mas, ini rumah kita. Ini rumah Sekar." Reza tidak menatap saya. Dia menunduk, tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Suami yang seharusnya melindungi saya berdiri diam di antara ibunya dan perempuan simpanannya dan tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela saya. Justru Bu Wulan yang berdiri, dia melempar sebuah koper ke lantai. Koper berisi baju-baju saya. Sudah dikemas sejak entah kapan. Semua sudah direncanakan. "Ini barang-barangmu," katanya. "Ambil anakmu dan pergi. Jangan bikin malu." Saya memumut koper itu dengan tangan gemetar. Saya menggendong Sekar yang mulai menangis ketakutan. Dan saat saya berjalan menuju pintu, saya mendengar Kirana tertawa kecil di belakang saya. Sebuah tawa yang akan saya ingat sampai mati. Pintu apartemen itu ditutup tepat di belakang saya. Bukan sekadar ditutup,
dibanting, sampai saya bisa merasakan getarannya di dada. Saya berdiri di koridor, menggendong anak saya dengan satu koper dan tidak kemana-mana untuk pulang. Menurut kalian, di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Saya turun ke jalan dengan kaki yang nyaris tidak sanggup menopang. Malam sudah larut. Sekar menangis di bahu saya. Lapar, bingung, ketakutan. Saya tidak punya rumah orang tua untuk dituju. Ibu saya sudah lama meninggal. Dan ayah saya, Pak Hardiman, sudah 5 tahun. Saya kira meninggal juga setelah dia pergi meninggalkan keluarga saat bisnisnya bangkrut dan tak pernah kembali. Saya berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar yang basah oleh gerimis, memeluk anak saya erat-erat, dan di titik itu saya benar-benar percaya bahwa saya sudah kehilangan semuanya. Lalu langkah saya berhenti di bawah lampu jalan yang temaram. Berdiri seorang lelaki tua, rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, dimakan waktu, tapi mata itu, saya mengenali mata itu. Ayah, suara saya nyaris tak keluar. Lelaki itu menatap saya, menatap Sekar, menatap koper di tangan saya. Wajahnya perlahan berubah dari haru menjadi sesuatu yang lebih dalam. Anindya, katanya. Nah, kenapa kamu di jalan malam-malam begini? Menggendong anak. Saya tidak bisa menjawab. Air mata saya tumpah semua sekaligus. Tangis yang selama ini saya tahan demi terlihat kuat. Ayah mendekat. Dia meletakkan tangannya yang keriput di bahu saya. Ayah dengar, kamu tinggal di apartemen yang ayah belikan dulu. Apartemen di Kebayoran. Di mana itu? Nak, kenapa kamu tidak di sana? Kata-kata itu masuk ke telinga saya seperti dari dunia lain. Apartemen yang ayah belikan. Saya mengulang, hampir tak percaya. Wajah ayah berubah keras, bukan marah pada saya, tapi seperti orang yang baru saja mendengar sesuatu yang salahnya terlalu besar untuk langsung diterima. Duduk dulu, katanya. Kita bicara, ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil yang masih buka, sambil menimang Sekar yang akhirnya tertidur, ayah menceritakan semuanya. Kami duduk di bangku kayu yang sudah reyot di bawah lampu neon yang berkedip. Bau kopi tubruk dan mie instan mengambang di udara. Bertahun-tahun saya membayangkan pertemuan ini dalam mimpi. Membayangkan apa yang akan saya katakan pada ayah kalau dia masih hidup. Tapi sekarang, saat dia benar-benar duduk di hadapan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kenapa ayah pergi? Itu pertanyaan pertama yang keluar. Kami mengira ayah sudah meninggal. Ada orang yang datang mengabari, bilang ayah sakit di perantauan dan tidak tertolong. Ayah menunduk, tangannya yang keriput menggenggam gelas kopi erat-erat. Ayah tahu, nak, ayah yang menyuruh orang itu mengabari begitu. Saya menatapnya, tidak percaya. Ayah malu, katanya, suaranya pecah. Bisnis ayah bangkrut. Ayah berhutang di mana-mana. Ada orang-orang yang mencari ayah, menagih dengan cara yang kasar. Ayah takut mereka akan datang ke rumah, mengganggu kamu dan ibumu. Jadi ayah memilih menghilang. Ayah pikirin, lebih baik kalian menganggap ayah mati daripada hidup sebagai orang yang membawa masalah. Air mata saya jatuh lagi, bukan karena marah, tapi karena baru sekarang saya paham betapa banyak orang menyakiti diri sendiri atas nama melindungi orang yang mereka cintai. 5 tahun lalu, ayah tidak benar-benar menghilang begitu saja. Dia pergi karena malu, bisnisnya bangkrut, dia berhutang, dan dia tidak ingin menjadi beban. Tapi sebelum semua runtuh, dia sempat menyelamatkan satu hal. Sewaktu kamu menikah, kata ayah tahu. Reza itu bukan lelaki yang bisa ayah percaya sepenuhnya. Ayah lihat dari matanya. Jadi ayah lakukan satu hal diam-diam. Dia menyeruput kopinya dengan tangan bergetar. Ayah beli apartemen itu dengan sisa aset ayah yang terakhir. Dan ayah pastikan satu hal. Unit itu ayah beli atas namamu, Anindya, bukan atas nama Reza, bukan atas nama keluarganya. Atas namamu dengan struktur yang membuat kamu punya kendali penuh. Meskipun kamu dalam status menikah, saya menatapnya, tidak mampu bicara. Ayah tidak ingin kamu bergantung sepenuhnya pada siapapun. Lanjutnya, termasuk suamimu sendiri. Ayah cuma tidak sempat memberitahumu, karena setelah itu semuanya runtuh, dan ayah pergi. Kalimat itu terasa seperti tamparan yang datang terlambat 5 tahun. Selama ini saya justru melakukan hal sebaliknya. Saya menyerahkan segalanya. Tanpa bertanya, tanpa curiga, dan tanpa sadar, saya membiarkan orang lain menikmati sesuatu yang secara hukum
hukum tidak pernah menjadi milik mereka. Reza tahu? Tanya saya. Ayah menggeleng pelan. Ayah rasa tidak. Kalau dia tahu, dia pasti sudah memaksamu tanda tangan sesuatu dari dulu. Dan saat itulah semuanya jatuh ke tempatnya. Dokumen-dokumen yang Reza sodorkan, ketergesaan itu, ketakutan mereka. Mereka mengusir saya dari rumah yang sebenarnya adalah milik saya sendiri. Saya menatap ayah dan untuk pertama kalinya malam itu saya tidak lagi merasa kehilangan segalanya. Karena sekarang saya tahu satu hal. Mereka tidak hanya mengusir saya, mereka baru saja membuka pintu bagi kehancuran mereka sendiri. Malam itu ayah membawa saya ke tempatnya. Sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, kecil tapi hangat, tempat pertama dalam berhari-hari di mana Sekar bisa tidur dengan tenang. Esok paginya, ayah mengeluarkan sebuah map tua dari lemari. Di dalamnya tersimpan rapi salinan akta kepemilikan apartemen itu. Nama saya tertera jelas di sana. Anindya, pemilik sah satu-satunya. Ayah simpan ini bertahun-tahun, katanya. Ayah selalu berharap kamu tidak akan pernah membutuhkannya. Tapi ternyata ayah salah. Saya memegang kertas itu. Tangan saya tidak lagi gemetar karena takut, tapi karena sesuatu yang lain. Tekad ayah kenal seseorang, lanjut ayah, seorang notaris namanya Bu Nadira. Dia yang dulu mengurus semua ini, dia perempuan yang lurus. Kita temui dia, siang itu kami menemui Bu Nadira di kantornya. Perempuan parubaya dengan tatapan tajam dan tenang, dia membuka arsip lama, menghamparkan dokumen di atas meja, dan setelah memeriksa semuanya, dia menatap saya. Ibu Anindya, katanya, secara hukum, ini sangat jelas. Apartemen itu adalah milik pribadi ibu, dibeli oleh ayah ibu, atas nama ibu, dengan akta yang sah, karena ini pemberian dari orang tua kepada anak, ini bukan harta bersama pernikahan. Suami ibu tidak punya hak apapun atas unit itu. Saya menahan napas, lalu selama ini mereka tinggal di sana, sebagai penghuni tanpa alas hak, potong Gunadiran, dan sekarang dengan mengusir ibu, pemilik sahnya dari properti ibu sendiri, posisi hukum mereka justru sangat lemah. Dia menyusun dokumen-dokumen itu satu persatu. Salinan akta, bukti pembayaran asli dari ayah, catatan perubahan akses, dan saya menambahkan milik saya sendiri. Mutasi rekening yang saya unduh diam-diam. Bukti 120 juta yang mengalir untuk DP villa. Akademi Bu Nadira memeriksa semuanya, dan untuk pertama kalinya dia tersenyum tipis. Ibu menyimpan ini semua sendiri. Saya dulu manajer, jawab saya. Saya cuma lupa cara memakainya, tapi mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Malam itu, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Suara Reza di ujung sana, dingin, mengancam. Anindya, saya dengar kamu menyimpan data-data rekening saya. Itu namanya melanggar privasi. Kalau kamu berani sebar apapun, saya laporkan kamu ke polisi. Pencemaran nama baik, kamu bisa kena undang-undang ITE. Kamu mau anak kita punya ibu yang masuk penjara? Ancaman itu membuat tangan saya sempat dingin. Selama ini, taktik seperti itu memang berhasil membungkam banyak perempuan. Diusir, dirampas, lalu dituntut balik supaya diam. Tapi kali ini berbeda. Saya menelepon Bu Nadira keesokan paginya, dan dia hanya tertawa kecil. Ibu Anindya, katanya tenang. Data mutasi rekening bersama yang ibu punya akses sah ke sana. Sebagai bukti dalam perkara perceraian dan sengketa harta. Itu bukan pelanggaran, itu justru alat bukti yang dilindungi hukum. Yang harus takut di sini bukan ibu, tapi mereka, karena data itu justru membuktikan kemana uang keluarga mengalir. Mendengar itu, ketakutan di dada saya berubah menjadi ketenangan. Mereka mengira hukum adalah milik mereka, senjata untuk menakuti saya. Mereka tidak tahu hukum yang sama justru sedang berbalik menghadap mereka. Saya menelpon balik Reza malam itu. Suara saya tidak lagi gemetar. Reza, kata saya, silakan lapor, saya tunggu. Karena kalau perkara ini masuk ke ranah hukum, semua orang akan tahu kemana 120 juta rupiah tabungan anak kita mengalir. Kamu yakin mau membuka itu di depan hakim? Di ujung sana hanya ada keheningan. Lalu sambungan terputus. Ancaman itu tidak pernah mereka lanjutkan. Malam itu saya tidak tidur nyenyak. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak bangun dengan rasa takut. Saya bangun dengan sesuatu yang lain. Kesadaran dan ketenangan yang aneh. Pagi berikutnya, saya tahu mereka akan datang. Sementara itu, di apartemen yang mereka rebut,
Keretakan sudah mulai muncul. Saya tahu ini dari Mbak Asih, asisten rumah tangga yang dulu bekerja untuk saya, dan yang diam-diam masih berpihak pada saya. Dia menelepon saya pagi itu, berbisik-bisik, "Bu Anindya," katanya, "di sini ribut sekali. Ada surat datang dari bank," katanya. Pak Reza pucat sekali bacanya. Rupanya, dengan berhentinya saya mengelola satu rekening bersama, dan dengan beberapa langkah kecil yang saya lakukan, atas saran Bu Nadira, aliran dana yang selama ini Reza gunakan mulai tersendah. Cicilan mobil Kirana tertunggak, kartu-kartu mulai ditolak. Dan yang paling penting, ada surat resmi yang mempertanyakan status hukum penghunian apartemen itu. "Kirana," kata Mbak Asih, mulai rewel. Katanya, "Mana katanya rumah ini punya kita? Kok ada surat-surat begini?" Pak Reza cuma diam. Bulan panik. Reza panik, dan perempuan yang mereka bawa masuk untuk menggantikan saya mulai mempertanyakan apakah lelaki yang direbutnya benar-benar sekaya yang dia kira. Keretakan pertama dalam persekongkolan itu bukan saya yang membuat. Mereka sendiri yang membuatnya. Saya hanya berhenti menambah lubang-lubang yang selama ini saya tutup dengan diam. Pagi itu terasa berbeda. Ayah sudah duduk di ruang depan saat saya keluar. Dia tidak menoleh, tapi dari cara dia duduk, saya tahu dia juga sedang menunggu. Kami tidak banyak bicara, seolah kami berdua tahu sesuatu akan terjadi hari ini. Sekar masih tertidur, wajahnya jauh lebih tenang dibanding 3 hari lalu. Itu saja sudah cukup membuat dada saya sedikit lega. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan. Tidak keras, tapi cukup tegas untuk membuat udara di ruangan langsung berubah. Ayah berdiri perlahan dan membuka pintu. Di sana berdiri Reza dan Kirana. Wajah mereka pucat pasi. Reza yang biasanya angkuh, kini tampak seperti lelaki yang tidak tidur berhari-hari. "Anindya," katanya, suaranya bergetar, "kita perlu bicara." Saya menatap mereka dari dalam. "Tenang, silakan masuk, Ayah. Tidak apa-apa." Mereka masuk dan duduk canggung di kursi ruang tamu yang sederhana itu. Kirana memandang berkeliling dengan sikap menghina yang samar, tapi ketakutan di matanya jauh lebih besar dari kesombongannya. "Ada apa?" tanya saya. Reza menarik napas. "Ada kesalahpahaman soal apartemen. Ada surat dari bank, dari notaris. Katanya apartemen itu bukan atas nama saya." Dia tertawa gugup. "Ini pasti salah administrasi. Kamu tahu sesuatu soal ini, kan? Kamu bisa bantu bereskan." Saya menatapnya lama. Betapa cepatnya dia berubah dari lelaki yang membanting pintu di depan wajah anaknya menjadi lelaki yang datang memohon bantuan. "Reza," kata saya pelan, "tidak ada kesalahan administrasi." Saya berdiri, mengambil map dari meja dan mengeluarkan satu lembar dokumen. Saya letakkan pelan di atas meja. Di hadapan mereka, hitam di atas putih. "Ini akta kepemilikan apartemen itu," kata saya. "Bacalah nama yang tertera di sana." Reza meraih kertas itu, matanya bergerak, dan saat dia sampai pada nama itu, wajahnya berubah abu-abu. "Anindya," bisiknya, "ini atas namamu." "Ya," jawab saya, "sejak hari saya menikah denganmu. Ayah saya membelinya untuk saya, bukan untukmu, bukan untuk ibumu, bukan untuk perempuan yang kamu bawa masuk ke rumah saya." Kirana menyambar kertas itu, membacanya, dan wajahnya memutih. "Reza," katanya tajam, "kamu bilang ini rumahmu. Kamu bilang kamu punya semuanya." Reza tidak menjawab. Dia menunduk, sama seperti saat dia menunduk waktu mengusir saya. Tapi kali ini, tidak ada ibunya yang berdiri di depan untuk melindunginya. Saya mengeluarkan dokumen kedua, dan ini, kata saya, mutasi rekening 6 bulan terakhir, 120 juta rupiah, dari tabungan keluarga kita, ke rekening atas nama Kirana Wijaya, dengan keterangan DP Villa Akademi. Ruangan itu senyap. Kirana menoleh pada Reza. Matanya membelalak. "Uang yang kamu kasih ke saya, itu uang tabungan istrimu. Untuk pertama kalinya." Retakan itu terlihat jelas di antara mereka. Reza mengangkat wajah. "Putus asa, Anindya. Tolong, kita bisa bicarakan baik-baik. Saya hilaf, saya salah. Tapi kamu tidak mungkin tega mengusir saya. Saya suamimu, ayah dari Sekar. Dan disinilah, di titik ini, saya bisa saja menghancurkan mereka sepenuhnya. Saya bisa berteriak, saya bisa menghina, saya bisa membalas persis seperti mereka memperlakukan saya. Membanting pintu, melempar koper, tertawa saat mereka pergi. Saya menatap Reza lama,
Lalu saya menggeleng pelan. Tidak, Reza, kata saya tidak akan menjadi seperti kalian. Saya duduk kembali, tenang. Kalian akan keluar dari apartemen itu bukan karena saya mengusir kalian dengan kejam seperti kalian mengusir saya, tapi karena secara hukum kalian memang tidak pernah punya hak untuk ada di sana. Bu Nadira akan mengurus semuanya dengan cara yang benar, hitam di atas putih. Dan soal uang 120 juta itu, lanjut. Saya menatap Kirana, itu urusan kalian berdua. Saya hanya akan menuntut apa yang menjadi hak saya dan hak anak saya. Sesuai hukum, tidak lebih, tidak kurang. Kirana berdiri, wajahnya penuh kemarahan dan ketakutan. Jadi selama ini kamu miskin, katanya pada Reza. Kamu bahkan tidak punya rumah sendiri. Dia menyambar tasnya dan berjalan ke pintu. Di ambang pintu, dia berhenti, menoleh pada Reza dengan tatapan jijik. Kamu pikir saya mau sama laki-laki yang menumpang di rumah istrinya sendiri? Pintu itu tertutup di belakangnya. Dan begitu saja perempuan yang dulu tertawa saat saya diusir kini pergi meninggalkan lelaki yang direbutnya. Saat tahu lelaki itu tidak punya apa-apa, Reza duduk sendirian di kursi hajar. Dia mengangkat wajah dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun saya melihat air mata di matanya. Anindias, katanya lirih. 7 tahun. Apa semua itu tidak berarti apa-apa buatmu? Saya menatapnya dan pertanyaan itu yang seharusnya membuat saya luluh, justru membuat saya melihat segalanya dengan jernih. 7 tahun itu sangat berarti, Reza, jawab saya pelan. Justru karena berarti, saya bertahan begitu lama. Saya menyerahkan karir saya menyerahkan tabungan saya menyerahkan harga diri saya sepotong demi sepotong karena saya percaya kita sedang membangun sesuatu bersama. Tapi kamu bahkan tidak berdiri saat ibumu dan perempuan itu mengusir saya dan anakmu ke jalan di tengah malam. Di tengah hujan, saya berdiri menatapnya dari atas. Kamu bertanya apa 7 tahun itu tidak berarti? Coba tanyakan itu pada dirimu sendiri. Saat kamu membiarkan pintu itu dibanting di depan wajah Sekar, Reza tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk dan kali ini air matanya jatuh ke lantai rumah kontrakan ayah saya. Ayah yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan. Akhirnya melangkah maju, dia tidak berteriak, dia hanya berkata dengan suara tua yang tenang. Nak, kamu boleh pergi sekarang. Apa yang bukan milikmu memang tidak akan pernah bisa kamu pertahankan. Sekeras apapun kamu memegangnya, Reza berdiri, tubuhnya seperti kehilangan semua tenaga. Dia menatap saya sekali lagi, mungkin berharap ada belas kasihan, tapi saya sudah selesai. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kejernihan, dia berjalan menuju pintu dan sebelum keluar, dia berhenti sejenak. Boleh saya bertemu Sekar? Kadang-kadang saya terdiam sebentar, lalu menjawab, Sekar butuh ayahnya. Kamu boleh menemuinya lewat jalur yang benar, lewat hukum. Karena mulai sekarang, saya tidak akan lagi menyerahkan apapun tanpa hitam di atas putih. Reza mengangguk pelan dan pergi. Beberapa hari kemudian, semuanya berjalan sesuai hukum. Bu Nadira mengurus proses pengosongan apartemen dengan rapi. Reza dan Bu Ulan tidak punya dasar untuk melawan. Akta itu terlalu jelas. Nama saya pemilik sah satu-satunya. Bu Ulan sempat datang ke kantor Bu Nadira, mengamuk, berteriak bahwa saya menantu durhaka, bahwa saya menghancurkan keluarga anaknya. Perempuan yang dulu berkata, saya beruntung dinikahi anaknya, kini berteriak minta belas kasihan. Saya hanya menatapnya. Tenang, Bu, kata saya diam selama 7 tahun karena saya menghormati ibu sebagai orang tua. Tapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri saya sendiri. Ibu boleh menyebut saya durhaka, tapi menurut saya, yang benar-benar durhaka adalah orang yang menikmati sesuatu yang bukan haknya, lalu menyalahkan pemilik sahnya. Bu Ulan tidak punya jawaban. Dia pergi dengan langkah gontai, tanpa anaknya di sisinya. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar tentang mereka, sedikit demi sedikit. Sebagian dari Mbak Asih, sebagian dari Dewi. Ternyata masalah Reza jauh lebih dalam dari yang saya kira. Selama bertahun-tahun, dia hidup di atas 2 fondasi. Yang pertama, apartemen yang dia kira miliknya, yang ternyata
milik saya. Yang kedua, kepercayaan orang-orang di sekitarnya yang mengira dia lelaki mapan. Kedua fondasi itu runtuh bersamaan. Rupanya Reza juga punya hutang. Dia meminjam uang dari beberapa rekan kerja, menggunakan apartemen itu sebagai jaminan lisan, dengan berkata bahwa dia pemiliknya. Saat kebenaran terbongkar bahwa dia bahkan tidak punya apartemen itu, para pemberi pinjaman mulai menagih. Reputasinya di kantor hancur. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang berbohong soal asetnya sendiri. Bu Wulan yang selama ini membanggakan anaknya ke seluruh keluarga besar, kini harus menanggung malu. Saudara-saudara yang dulu dia pamerkan, kini berbisik-bisik di belakangnya. Perempuan yang dulu berkata bahwa saya beruntung dinikahi anaknya, kini menjadi bahan pergunjingan karena anaknya menceraikan istri yang baik demi seorang perempuan simpanan lalu ditinggalkan tanpa apa-apa. Saya tidak merasa senang mendengar semua itu. Sungguh, saya hanya merasa lega seperti orang yang akhirnya bisa bernapas setelah terlalu lama menahan napas di bawah air. Perceraian saya dan Reza berjalan cepat. Dengan bukti perselingkuhan dan aliran dana yang saya kumpulkan, pengadilan memutuskan dengan jelas hak asuh Sekar jatuh ke tangan saya. Reza diwajibkan membayar nafkah anak, sesuatu yang dengan keuangannya yang sudah berantakan akan menjadi beban berat baginya selama bertahun-tahun. Kirana sudah lama menghilang kembali ke kehidupannya, meninggalkan Reza dengan hutang dan tanpa apapun. Bu Ulan yang selama ini bergantung pada uang anaknya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa anak kebanggaannya bukanlah lelaki hebat yang dia bayangkan, melainkan seseorang yang membangun hidupnya di atas milik orang lain. Mereka runtuh bukan karena saya menghancurkan mereka, tapi karena semua yang mereka nikmati selama ini memang tidak pernah benar-benar milik mereka. Beberapa bulan berlalu, saya tidak kembali tinggal di apartemen mewah itu. Ada terlalu banyak kenangan buruk di sana. Saya menjualnya dengan bantuan Bu Nadira dan uangnya saya pakai untuk memulai kembali. Saya membuka usaha sendiri, sebuah perusahaan jasa logistik kecil, memakai kembali keahlian yang bertahun-tahun saya kubur demi menjadi istri yang katanya baik. Ayah membantu saya untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dia punya alasan untuk bangun setiap pagi, dan Sekar punya kakek yang menyayanginya. Usaha itu tumbuh perlahan, tidak besar, tapi milik saya, sepenuhnya hitam di atas putih, atas nama saya sendiri. Suatu malam, saya duduk di beranda rumah baru kami. Bukan apartemen mewah, hanya rumah sederhana dengan halaman kecil, tapi di sini tidak ada lagi pintu yang dibanting di depan wajah saya. Tidak ada lagi tatapan yang menilai, tidak ada lagi kata-kata kasar. Ayah duduk di sebelah saya, menyeruput teh. Sekar bermain di halaman, tertawa lepas, wajahnya jauh lebih cerah dibanding berbulan-bulan lalu. Kamu menyesal? Tanya ayah pelan. Menyesal tidak membalas mereka lebih keras. Saya menggeleng. Tidak, ya, saya tidak merasa perlu membalas dengan cara yang sama. Karena ternyata kebenaran saja sudah cukup. Cukup untuk membuat mereka goyah. Cukup untuk membuat mereka kehilangan pijakan. Cukup untuk membuat mereka sadar bahwa semua yang mereka nikmati tidak pernah benar-benar milik mereka. Saya menatap anak saya yang bermain di bawah cahaya senja. Saya belajar satu hal dari semua ini. Harga diri seorang perempuan tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Kita boleh diam untuk waktu yang lama, tapi diam bukan berarti kalah. Kesabaran bukanlah kelemahan. Selama kita tahu kapan harus berhenti diam, dan keadilan ternyata tidak datang dari dendam, ia datang dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, yang menyerahkan segalanya demi satu kata keluarga, yang mengira bahwa mengalah tanpa batas adalah bentuk cinta. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu, mencintai diri sendiri bukanlah dosa, membela anak kalian bukanlah dosa, dan berdiri untuk kebenaran tidak akan pernah menjadi dosa. Ada juga banyak lelaki seperti Reza di luar sana yang mengira bahwa perempuan di rumah adalah beban, bukan pilar. Semoga mereka belajar terlalu lambat atau tidak sama sekali, bahwa apa yang mereka anggap remeh justru adalah fondasi yang menopang seluruh hidup mereka. Malam itu terasa sangat tenang. Tidak ada lagi suara ribut, tidak ada lagi pintu yang ditutup di depan wajah saya. Hanya ada saya
anak saya, dan ayah saya. Untuk pertama kalinya setelah semua ini terjadi, saya merasa utuh, bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena akhirnya kebenaran berdiri di samping saya. Dan kali ini, saya tidak akan membiarkannya diambil lagi. Terima kasih, sahabat, sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau kisah Anindya menyentuh hati kalian, atau kalau kalian pernah merasakan hal serupa, ceritakan di kolom komentar. Di posisi Anindya, apa yang akan kalian lakukan? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa tidak berharga. Suara tamparan itu menggema di lobi gedung resepsi. Pipiku panas. Kepalaku terlempar ke samping. Sesaat pandanganku memutih. Yang menamparku adalah suamiku sendiri. Reza, pria yang sudah 5 tahun tidur di sisiku. Tahu diri sedikit, desisnya. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Di belakangnya, ibu mertuaku berdiri dengan gaun ungu dan kalung berlian. Beliau menatapku seolah aku sampah yang tersesat masuk ke pesta. Malam ini acara lamaran Vania, kata Bu Sulastri dingin. Bukan tempat untuk perempuan kampung seperti kamu. Pergi. Adik iparku, Vania, hanya tersenyum. Senyum yang seakan berkata, rasakan. Tangannya memegang ponsel. Ia merekam wajahku yang bengkak, seperti sedang menonton hiburan. 5 tahun. 5 tahun aku menahan setiap hinaan dari keluarga ini. Dan inilah balasannya. Sebuah tamparan di depan 200 tamu. Saat itu juga, sesuatu di dalam diriku padam. Tenang sekali. Aku tidak menangis. Aku justru merasa lega. Aku merogoh saku mantelku. Mata Bu Sulastri mengikuti gerakanku. Apa itu? Tanyanya curiga. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Akan kutunjukkan pada kalian siapa sebenarnya perempuan yang selama ini kalian injak. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tarik napas, siapkan teh hangat kalian. Karena malam ini, aku akan menceritakan bagaimana sebuah tamparan mengubah segalanya. Namaku Maya Anindya, usiaku 33 tahun. Aku tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, lantai 20. Dengan jendela kaca yang memperlihatkan seluruh kota. Tetapi rumah mewah itu bukan tempat peristirahatanku. Itu adalah tempat kerjaku yang tanpa upah. Setiap pagi, jam 4:30, aku sudah berdiri di dapur, memakai celemek, memotong, menumis, menata. Bukan untuk diriku, untuk mereka, suamiku. Reza Pratama, 37 tahun. Dulu manis, sekarang hanya bayangan ibunya. Ibu mertuaku, Bu Sulastri, 60 tahun. Ratu kecil di rumah yang bukan miliknya. Dan adik iparku, Vania, 29 tahun. Calon pengantin yang merasa seluruh dunia berutang padanya. Di rumah ini, aku bukan menantu, aku adalah pembantu tanpa gaji, sekaligus tempat membuang segala kekesalan mereka. Itulah peranku selama 5 tahun. Biar ku ceritakan sedikit, seperti apa hariku. Pukul 4:30, alarm di ponselku berbunyi pelan, agar tidak membangunkan Reza. Aku bangun, mencuci muka, dan langsung ke dapur. 1,5 jam pertama untuk menyiapkan sarapan, bukan sarapan biasa. Bu Sulastri menuntut hidangan seperti di restoran. Jika kopinya kurang panas, beliau akan mengembalikannya. Jika telurnya sedikit terlalu matang, beliau akan mengomel sepanjang pagi. Setelah sarapan, aku mencuci semua piring, mengepel dapur, lalu bergegas mandi dan berangkat ke klinik. Di sana, dunia berbeda. Di sana, aku adalah seseorang, tetapi tidak ada yang tahu, dan aku menjaga rahasia itu rapat-rapat. Sepulang kerja, rutinitas terbalik. Menyiapkan makan malam, mencuci, membereskan rumah. Saat keluarga mertuaku sudah tidur, barulah aku punya waktu untuk diriku. Biasanya, hanya cukup untuk mandi dan tidur sebelum alarm berbunyi lagi. Akhir pekan tidak lebih ringan, justru lebih berat. Karena di akhir pekan, mereka semua di rumah dan tuntutannya berlipat ganda. Aku tidak pernah punya hari libur, tidak pernah punya waktu untuk diriku sendiri. 5 tahun tanpa jeda. Kadang, saat mencuci piring tengah malam, aku bertanya pada bayanganku di jendela, Maya,
Kapan kamu menjadi seperti ini? Perempuan yang dulu punya mimpi, kini hanya mesin yang melayani orang-orang yang bahkan tidak menganggapnya manusia. Tetapi, setiap pagi aku bangun lagi dan mengulang semuanya. Mungkin itulah yang paling menyedihkan. Bukan beban kerjanya, tetapi betapa aku membiarkan diriku percaya bahwa suatu hari semua ini akan dibalas dengan cinta. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan untuk 4 orang, tetapi lauknya harus 10 macam. Nasi uduk, ayam goreng lengkuas, tempe orek, telur balado, sambal goreng ati, dan masih banyak lagi. Jika satu saja kurang, Bu Sulastri akan menghela napas panjang. Seolah aku telah melakukan dosa besar. Aku meletakkan piring terakhir tepat saat terdengar suara langkah dari kamar. Bu Sulastri turun lebih dulu, mengenakan daster sutra. Rambut sudah ditata rapi. Hari ini ada perlu apa kamu sampai berisik begitu di dapur? Tanyanya tanpa menatapku. Tidak ada. Bu, hanya menyiapkan sarapan, jawabku pelan. Ya sudah, jangan lupa jam 9 ada tamu dari keluarga besan. Kamu jangan keluar dari kamar belakang. Aku tidak mau mereka melihat menantu yang penampilannya seperti pembantu. Aku hanya mengangguk. Sudah biasa, Reza turun menyusul. Ia melirikku sekilas, lalu duduk tanpa sepatah kata pun. Fania datang terakhir, sambil sibuk dengan ponselnya. Bau gorengan ini bikin baju aku apet, derutu Fania. Mbak Maya, lain kali masak, jangan pagi-pagi. Mengganggu. Aku menelan kata-kataku. Aku mengumpulkan piring kotor dan berdiri di depan wastafel. Sambil mencuci, aku memandang keluar jendela. Jakarta dari lantai 20 begitu megah. Cahaya pagi memantul dari gedung-gedung kaca. Tetapi aku tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Kemewahan ini sebenarnya bukan milik mereka. Sudah 5 tahun aku menikah ke keluarga ini. Kapan aku berubah menjadi seperti ini? Sambil membilas piring, ingatanku melayang ke 5 tahun yang lalu. Awal pernikahan, keluarga Reza sangat berbeda. Saat itu, mereka tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran Bekasi. Bu Sulastri masih seorang ibu rumah tangga biasa yang mengumpulkan kupon diskon dari brosur supermarket. Ayah mertuaku, Pak Hendro, masih hidup waktu itu. Beliau seorang mandor bangunan. Aku ingat bagaimana beliau pulang dengan baju penuh debu semen, tetapi selalu tersenyum. Reza saat itu hanyalah pegawai biasa di sebuah perusahaan kontraktor kecil. Gajinya pas-pasan. Aku ingat bagaimana kami bertemu. Saat itu, aku sengaja menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Aku bekerja waktu itu sebagai staf magang di sebuah klinik kecantikan. Tidak ada yang tahu bahwa klinik itu sebenarnya milikku. Aku ingin merasakan bekerja dari bawah, belajar dari karyawan biasa sebelum mengelola seluruh jaringannya. Ibuku yang memintaku begitu. Maya, kata beliau dulu, ibu sudah terlalu sering melihat orang mendekat hanya karena uang. Teman yang berkhianat, pria yang berpura-pura cinta, kerabat yang menincar warisan. Ibu tidak ingin kamu mengalami itu. Sembunyikan dulu siapa kamu. Cari orang yang mencintaimu apa adanya. Maka, kusembunyikan. Aku mengenakan baju sederhana, naik kendaraan umum, dan hidup seperti perempuan biasa. Reza mendekatiku saat itu. Ia tampak tulus. Ia membawakan makan siang, menungguku pulang kerja, mendengarkan ceritaku. Aku percaya aku telah menemukan pria yang mencintaiku, bukan hartaku. Aku menikahinya tanpa pernah memberitahu siapa keluargaku. Ibuku hadir di pernikahan, berpakaian sederhana, dan Bu Sulastri menyapanya sekilas. Lalu berkata, "Oh, dari kampung." Ya, dan berlalu begitu saja. Saat itu, aku memilih diam. Aku pikir, biarlah. Yang penting, kami saling mencintai. Harta bisa menyusul nanti. Aku tidak tahu bahwa keputusan menyembunyikan identitas itu justru akan membuatku diinjak selama bertahun-tahun. Selama menikah,
Aku tetap bekerja diam-diam membangun usahaku sambil mengurus rumah tangga. Aku mengembangkan klinik pertama menjadi 3 cabang. Aku mendirikan perusahaan investasi kecil yang perlahan tumbuh. Semua atas namaku lewat notaris pribadiku, Pak Tigor, yang sudah kupercaya sejak lama. Reza tidak pernah tahu. Ia mengira aku hanya pegawai biasa di klinik. Setiap kali aku pulang larut karena rapat, ia mengira aku lembur membersihkan ruang perawatan. Aku membiarkannya berpikir begitu. Mungkin itu kesalahanku. Aku terlalu lama berpura-pura kecil, sampai mereka benar-benar menganggapku tidak ada apa-apanya. Reza saat itu hanyalah pria biasa. Tetapi setidaknya di awal, ia masih punya sopan santun. Namun semuanya berubah 2 tahun lalu. Mereka memang tidak pernah hangat padaku. Hubungan kami dingin sejak awal. Tetapi setidaknya dulu mereka tidak terang-terangan menghinaku. Aku menghibur diri. Seiring waktu, pikirku, kami pasti akan menjadi lebih dekat. Reza pun begitu. Sifat manisnya saat pacaran cepat memudar setelah menikah. Tetapi setidaknya ia masih bertanya, "Sudah makan?" Jika aku pulang larut. Sesekali kami masih menonton film bersama di akhir pekan. Namun, semuanya berubah 2 tahun lalu. Saat itu, Reza tiba-tiba mendapat modal besar. Sebuah suntikan dana untuk memulai usaha properti. Aku dapat investor, katanya malam itu dengan mata berbinar. 20 miliar. Maya, 20 miliar untuk proyek perumahan. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu dari mana uang itu berasal. Tetapi aku diam. Reza tidak pernah penasaran. Ia hanya percaya bahwa investor anonim itu melihat bakatnya. Setelah uang itu masuk, keluarga Reza berubah total. Bukannya mengembangkan usaha dengan hati-hati, mereka justru mulai menghamburkan uang untuk kemewahan pribadi. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pindah rumah. Dari rumah petat di Bekasi ke apartemen mewah di Kemang. Bu Sulastri menjadi pelanggan tetap butik kelas atas. Lemarinya penuh tas bermerek. Jari-jarinya berkilauan oleh cincin. Reza mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania mulai rutin ke klinik kecantikan. Seolah itu rumah keduanya. Hal yang lucu, Fania tidak pernah tahu bahwa klinik tempat ia menghabiskan uang setiap minggu sebenarnya adalah milikku. Makanan di meja makan pun berubah. Daging wagyu, lobster, kepiting, yang dulu hanya ada saat lebaran, kini menjadi menu harian. Tentu saja, yang memasaknya tetap aku. Bu Sulastri akan mengawasiku sambil berkata, "Bahan semahal ini, jangan sampai gagal. Sayang uangnya." Dan sikap mereka terhadapku berubah, semakin dingin, semakin meremehkan. Aku masih ingat satu kejadian. Beberapa bulan setelah mereka pindah ke Kemang. Hari itu, ulang tahun pernikahanku yang keempat. Aku berharap, hanya berharap kecil, Reza akan mengingatnya. Aku bangun lebih pagi, memasak makanan kesukaannya. Aku menata meja dengan rapi. Reza turun, melirik meja, lalu duduk. "Tumben, masak macam-macam," katanya datar. Ia bahkan tidak ingat tanggalnya. Bu Sulastri yang melihatnya berkata, "Wah, Maya rajin sekali hari ini. Bagus. Setelah ini, tolong cuci semua tirai ruang tamu, ya. Kotor." Aku menelan kecewa. Aku mengangguk. Hari itu kuhabiskan dengan mencuci tirai, bukan merayakan apapun. Malamnya, aku menemukan struk di saku celana Reza, sebuah restoran mewah untuk 2 orang. Tanggalnya hari itu juga. Aku tidak bertanya. Aku tahu jawabannya tidak akan menyenangkan. Mungkin klien, mungkin bukan. Yang jelas, di hari ulang tahun pernikahan kami, ia memilih makan malam dengan orang lain. Ada satu kejadian lain yang masih membekas. Suatu malam, aku demam tinggi, tubuhku menggigil, kepalaku terasa berat. Aku hampir tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Tetapi pagi itu, Bu Sulastri menggedor pintu kamarku. "Maya, sarapan belum siap. Mau sampai kapan tidur? Ada tamu jam 10. Bu, saya demam," kataku lemah. "Mungkin hari ini boleh pesan catering saja." "Demam sedikit saja sudah mengeluh," sahut beliau. "Dulu, waktu ibu jadi menantu, sakit pun tetap masak." "Ayo bangun."
Jangan manja. Aku bangkit dengan kepala berputar. Aku memasak sambil menahan mual. Reza melihatku pucat di dapur. Tetapi ia hanya berkata, jangan sampai masakannya jadi aneh karena kamu sakit, ya. Lalu pergi bekerja. Hari itu, aku sadar. Di rumah ini, aku bukan manusia yang boleh sakit. Aku hanya mesin yang harus terus bekerja. Lalu ada Fania dengan caranya sendiri. Suatu sore, sahabat-sahabat Fania datang berkunjung. Aku menyajikan teh dan kue untuk mereka. Saat aku masuk, Fania berkata, lantang agar semua mendengar. Oh, itu Mbak Maya. Dia memang sukarela bantu-bantu di rumah. Kasihan. Keluarganya dari kampung, jadi kami tampung di sini. Teman-temannya menatapku dengan iba bercampur jijik. Aku hanya meletakkan nampan, lalu undur diri. Aku bukan ditampung. Aku menikah ke keluarga ini dengan sah. Tetapi di mata Fania, aku tak lebih dari objek belas kasihan yang bisa ia pamerkan untuk merasa lebih tinggi. Suatu kali, ia bahkan menyuruhku berdiri di luar ruang tamu saat ada tamu penting. Mbak Maya tunggu di dapur saja, ya. Nanti kalau dipanggil, baru masuk. Jangan sampai kelihatan tamu. Aku menunggu di dapur, seperti pelayan yang menunggu lonceng, selama hampir 2 jam. Dan suamiku selalu menjadi penonton. Tidak pernah sekalipun ia berdiri membelaku. Setiap kali aku mencoba bicara dengannya berdua, jawabannya selalu sama. Sudah? Maya, jangan dibesar-besarkan. Kita ini sedang butuh nama baik keluarga. Kamu mengalah sedikit. Kenapa? Mengalah. Selalu aku yang harus mengalah. Aku pernah bertanya pada diriku, kenapa aku bertahan? Mungkin masih ada sisa harapan bodoh, bahwa suatu hari mereka akan melihat ketulusanku. Atau mungkin aku hanya belum siap mengakui bahwa pernikahan yang kujalani selama 5 tahun ini adalah sebuah kegagalan. Tetapi semakin lama, harapan itu semakin tipis. Dan mereka tanpa sadar terus menggerusnya dengan tangan mereka sendiri. Maya, panggil Bu Sulastri suatu malam. Kamu masih mau sampai kapan kerja mengurus klinik kecil itu? Saya akan terus bekerja, Bu. Jawabku. Ya ampun, menantu dari keluarga yang punya proyek miliaran. Masih repot-repot kerja. Memalukan. Ibu sampai malu cerita ke arisan. Carilah kegiatan yang pantas dengan status keluarga ini. Aku tidak menjawab. Apapun anggapan beliau tentang pekerjaanku, aku merasa tidak perlu meluruskannya. Kalaupun kujelaskan, beliau tidak akan percaya. Reza, ia tidak berkomentar sama sekali. Ia hanya menonton istrinya dihina sambil mengganti saluran televisi. Seolah itu bukan urusannya. Sejak hari itu, perlakuan mereka semakin buruk. Suatu pagi, mobilku hilang dari tempat parkir. Aku panik, mengira dicuri. Ternyata Reza yang mengambilnya. Mobil Eropaku sedang di bengkel, katanya santai saat pulang. Aku pakai mobilmu dulu untuk jemput relasi. Masa aku jemput klien penting pakai mobil butut? Kamu kan kemana-mana bisa naik ojek online. Mobil itu kubeli dengan uangku sendiri. Tetapi di mata Reza, segala milikku otomatis menjadi miliknya. Sementara segala miliknya tetap miliknya sendiri. Aku tidak protes. Aku hanya naik ojek ke klinik pagi itu. Sambil berpikir betapa lucunya hidupku. Pemilik 3 klinik naik ojek karena mobilnya diambil suami untuk pamer pada klien. Tak lama setelah itu, datang tagihan kartu kredit. Banyak, ternyata telah menggunakan kartu kredit tambahan yang dulu kubuat atas namaku untuk Reza. Entah bagaimana, kartu itu sampai ke tangan Fania. Tagihannya membengkak. Puluhan juta untuk tas, sepatu, dan perawatan kecantikan. Saat aku menanyakannya, Bu Sulastri yang menjawab, "Oh, itu Vania kan adik iparmu. Sesama keluarga. Masa hitung-hitungan soal uang segitu? Kamu kan kerja, bayar saja. Lagi pula, untuk apa kamu punya uang kalau bukan untuk keluarga? Aku membayar tagihan itu, bukan karena aku tidak bisa menolak, tetapi karena aku ingin melihat sampai di mana mereka akan memanfaatkanku jika aku terus diam." Jawabannya,
Ternyata tidak ada batasnya. Sejak saat itu, mereka semakin berani. Bu Sulastri mulai memanggilku dengan, "Hai, kamu. Buatkan kopi, antar baju ke laundry, bersihkan teras." Seolah memanggil pembantu yang ia gaji. Kadang aku bingung, apakah aku ini menantu atau karyawan di rumah ini. Fania lebih parah. Ia menghela napas setiap kali aku lewat di ruang keluarga. "Astaga, baju itu lagi," sindirnya. "Sudah berapa tahun sih? Mbak, kita ini punya citra keluarga. Tolong, kalau keluar, dandan sedikit." Apa kata calon keluarga besarku nanti kalau lihat kakak iparku begini? Suatu kali, ia sengaja menelpon temannya di depanku. "Iya, kakak iparku memang agak gimana gitu." Ya, mau bagaimana lagi? Level keluarganya beda. Dan Reza, seperti biasa, hanya menjadi penonton. "Sudah, kamu sabar saja," katanya kalau aku mengeluh. "Mama memang begitu orangnya. Jangan diambil hati." Di antara aku dan keluarganya, Reza selalu memihak keluarganya. Atau lebih tepatnya, ia tidak punya keberanian memihak siapapun. Ia hanya menutup mata dan telinga. Aku pernah bertanya pada diriku, kenapa aku bertahan? Mungkin masih ada sisa harapan bodoh bahwa suatu hari mereka akan melihat ketulusanku. Persiapan-persiapan kecil mulai berdatangan, jauh sebelum lamaran resmi. Bu Sulastri memutuskan keluarga harus tampil makin mewah. Ia mulai menjual perhiasan lamanya dan membeli yang lebih besar. Ia juga mendesak Reza membeli mobil baru lagi, supaya tidak malu saat menjemput keluarga calon besan. Suatu malam, aku tidak sengaja mendengar mereka berbicara di ruang tamu. "Reza, tabungan kita masih cukup, kan? Untuk semua ini?" tanya Bu Sulastri. "Cukup, Bu," jawab Reza. "Lagi pula ada tabungan bersama aku dan Maya. Itu kan juga uang keluarga." Aku terhenyak. Tabungan bersama itu hampir seluruhnya berasal dari penghasilanku. Reza menganggapnya uang yang bisa ia pakai sesuka hati. Aku tidak protes malam itu. Aku hanya mencatatnya dalam hati. Satu lagi, beberapa hari kemudian, Fania datang ke kamarku tanpa mengetuk. Ia membawa setumpuk undangan. "Mbak Maya, tolong tulis tangan alamat di amplop-amplop ini, ya. Tulisan Mbak rapi. Anggap saja kontribusi Mbak untuk pernikahanku," katanya. Lalu pergi begitu saja. 500 amplop. Aku menghabiskan 3 malam menulisi alamat, sementara mereka tidur nyenyak. Saat selesai, tidak ada satupun ucapan terima kasih. Lalu ada urusan baju. Bu Sulastri memesan kebaya seragam untuk keluarga inti, untuk dirinya, untuk Reza, untuk Fania, tetapi tidak untukku. Saat aku bertanya, beliau menjawab enteng, "Oh, kamu kan tidak perlu. Kamu nanti bantu-bantu di belakang saja. Pakai baju biasa juga tidak apa-apa." Aku mengerti pesannya. Di mata mereka, aku bukan bagian dari keluarga inti. Aku bagian dari panitia, pelayan. Puncaknya datang seminggu sebelum lamaran. Suatu pagi, saat aku membereskan kamar Reza, sebuah map terjatuh dari lemarinya. Isinya dokumen perencanaan keuangan pesta. Aku tidak berniat membacanya, tetapi satu baris menarik perhatianku. Di sana tertulis, rencana mereka memakai dana proyek perumahan untuk menutup biaya pesta yang membengkak. Dana proyek, dana yang berdiri di atas modal dan tanahku. Mereka tidak hanya menguras tabungan bersama. Mereka berniat memakai uang yang tanpa mereka sadari sebenarnya milikku untuk memestakan keangkuhan mereka sendiri. Aku menutup map itu, meletakkannya kembali persis seperti semula. Tanganku tenang. Anehnya, aku tidak lagi marah. Aku hanya merasa segala sesuatunya menjadi semakin jelas. Malam itu, aku menelpon Pak Tigor untuk pertama kalinya dalam urusan ini. Hanya untuk memastikan semua dokumen asli masih tersimpan aman. Beliau mengonfirmasi, semuanya lengkap. Sah, atas namaku. Aku belum tahu kapan akan kugunakan. Tetapi aku tahu waktunya semakin dekat. Lalu, 3 bulan lalu, harapan terakhir itu pun mati. Sejak hari itu,
Persiapan di rumah ini terasa berbeda, dan hinaan demi hinaan datang seperti tidak ada habisnya. Ada satu hari yang sulit kulupakan. Hari arisan keluarga besar di rumah kami. Bu Sulastri mengundang seluruh kerabat dari pihaknya. Para sepupu, para bibi, para ipar jauh. Rumah penuh sesak. Dan tentu saja aku yang memasak untuk 30 orang. Sejak subuh, aku berdiri di dapur. Sap, ayam, ikan, sayur, kue. Semua kusiapkan sendiri. Saat tamu mulai berdatangan, aku menyajikan satu persatu. Sementara Bu Sulastri duduk anggun di tengah, menerima pujian. Wah, masakannya enak sekali, Bu Sulastri, puji salah satu kerabat. Iya dong, jawab Bu Sulastri sambil tersenyum bangga. Saya memang turun tangan sendiri, capek. Tapi demi keluarga, tidak apa-apa. Aku berdiri di pinggir ruangan, masih memakai celemek. Mendengar beliau mengklaim seluruh kerja kerasku. Tidak satupun yang tahu bahwa perempuan berceleman di pojok itulah yang memasak semuanya. Lalu seorang bibi menunjuk ke arahku. Itu siapa, Bu? Pembantu baru. Bu Sulastri melirikku sekilas. Oh, itu. Iya, semacam itu. Membantu-bantu di rumah, semacam pembantu. Beliau bahkan tidak mengakuiku sebagai menantu di depan keluarganya sendiri. Aku kembali ke dapur. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menangis dalam diam. Bukan karena lelah memasak, tetapi karena di rumah yang kuurus setiap hari. Aku bahkan tidak punya nama. Kejadian lain terjadi sebulan setelahnya. Klinik utamaku memenangkan penghargaan sebagai klinik kecantikan terbaik versi sebuah majalah gaya hidup. Tentu saja, namaku tidak disebut sebagai pemilik di publik. Hanya manajemen yang tahu. Malam itu, kebetulan, Fania membicarakan klinik itu di meja makan. Bu, klinik yang aku langganan itu menang penghargaan. Loh, hebat. Ya, pemiliknya pasti kaya raya banget. Tentu saja, sahut Bu Sulastri. Orang seperti itu kelasnya beda. Bukan seperti menantu kita yang cuma jadi pegawai di klinik kecil entah di mana. Beliau menatapku saat mengatakan itu. Aku hanya menunduk, menyuap nasi, menahan senyum getir. Aku adalah pemilik klinik yang baru saja mereka puji setinggi langit. Dan di meja makan yang sama, mereka menghinaku sebagai pegawai rendahan. Ironi yang nyaris membuatku tertawa. Setelah malam itu, aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya semua kepura-puraan ini berakhir. Tetapi aku menunggu. Aku ingin mereka menunjukkan sejauh mana mereka berani melangkah. Dan mereka, tanpa ku minta, terus melangkah semakin jauh. Malam itu, aku pulang lebih awal dari klinik. Kepala klinik cabang Pondok Indah meneleponku, melaporkan omzet bulanan. Aku ingin segera mandi. Tetapi saat aku membuka pintu, aku mendengar percakapan dari ruang kerja Reza. Bu, sertifikat tanah proyek itu atas nama siapa sekarang? Suara Reza. Sudah. Jangan khawatir, jawab Bu Sulastri. Yang penting, kita kuasai dulu fisiknya. Soal nama, nanti kita urus. Yang jelas, jangan sampai si Maya tahu apa-apa. Aku terdiam di balik pintu. Jantungku berdebar. Maya tidak akan curiga. Bu, lanjut Reza. Dia itu bodoh soal uang. Yang penting, dana untuk lamaran Fania sudah aman, kan? Aman, aku sudah ambil dari tabungan bersama kalian. 500 juta. Untuk lamaran dan pesta pernikahan, Fania harus mewah. Tidak boleh kalah dari keluarga calon besan. Aku menahan napas. Tabungan bersama itu, sebagian besar berasal dari gajiku selama bertahun-tahun. Mereka menguras tabungan itu, tanpa sepatah kata pun padaku. Untuk pesta adik iparku, malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring memandang langit-langit, sementara Reza mendengkur di sisiku. Keesokan paginya, mereka berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak hari itu, persiapan lamaran Fania menjadi pusat dunia di rumah ini. Bu Sulastri menyewa perencana pesta. Fania memesan gaun dari perancang ternama. Reza memesan gedung resepsi paling mahal di Jakarta. Dan aku, seperti biasa,
hanya menonton dari pinggir, sambil menyiapkan kopi untuk para tamu yang datang membahas pesta. Suatu sore, perencana pesta itu bertanya padaku, mengira aku pembantu. Mbak, tolong fotokopi daftar tamu ini, ya. Aku menerimanya tanpa berkata apa-apa. Bu Sulastri yang melihatnya hanya tertawa kecil. Iya, suruh saja dia. Dia memang biasa kerja begituan. Fania menambahkan, untung Mbak Maya rajin. Cocok jadi panitia konsumsi nanti. Mereka tertawa. Aku hanya tersenyum tipis, lalu pergi ke dapur. Lalu, 2 minggu sebelum lamaran, datang pukulan berikutnya. Malam itu, setelah makan malam, Bu Sulastri tiba-tiba mematikan televisi. Suasananya berbeda dari biasanya. Maya, katanya. Soal lamaran Fania minggu depan. Iya. Bu, kamu tidak usah datang. Aku menatapnya. Maksud ibu, kamu jangan datang ke acara lamaran. Dan jangan masuk kerja hari itu juga. Suaranya semakin dingin. Di acara lamaran nanti, ada banyak relasi bisnis. Ada keluarga calon besan yang terpandang. Kalau mereka tahu menantu kami penampilannya seperti pembantu, di mana muka ibu nanti? Aku menggigit bibir. Tapi, Bu, aku ini keluarga. Aku. Sudah. Jangan banyak alasan, potong beliau sambil melambaikan tangan. Jujur saja, kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Keluarga yang sedang naik daun seperti kami, punya menantu yang sibuk ngurus klinik kecil. Memalukan. Fania ikut menimpali. Betul, Bu. Kalau Mbak Maya datang, canggung sekali. Teman-temanku datang, calon suamiku juga. Aku mau taruh muka di mana? Ia melirikku dan tertawa sinis. Di rumah saja, ya, Mbak. Jangan datang merusak suasana. Bu Sulastri mengangguk puas. Benar kata Fania. Kamu di rumah saja. Lagi pula, kalau datang juga mau apa? Mau menyajikan makanan untuk tamu. Kalimat itu menusukku seperti paku. Setelah 5 tahun bangun setiap subuh, memasak, mencuci, melayani. Aku tetaplah orang yang tidak pantas bagi mereka. Aku menatap Reza. Reza, katakan sesuatu. Istrimu dihina seperti ini. Apa kamu akan diam saja? Reza menghindari tatapanku. Ia menggaruk lehernya dengan canggung, lalu meraih remote televisi. Iya, mungkin lebih baik kamu memang tidak datang, supaya Mama lebih nyaman. Kamu mengerti, kan? Aku sadar. Tidak ada lagi yang bisa kuharapkan dari pria ini. Dan satu lagi, tambah Bu Sulastri. Jangan coba-coba mengundang ibumu, orang tua dari kampung yang kerjanya bertani itu. Tahu apa soal acara mewah? Kalau datang, hanya akan membuat suasana canggung. Jangan rusak pesta kami. Aku menundukkan kepala. Baik. Aku mengerti. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Aku membawa piring kotor ke dapur. Tanganku gemetar saat meletakkannya di wastafel. Bu Sulastri tidak pernah benar-benar bertemu ibuku. Hanya saat pernikahan kami. Beliau menyapa sekilas. Lalu berkata, "Oh, dari kampung." Ya, dan berlalu. Aku teringat satu kejadian sekitar setahun lalu. Ibuku yang merindukanku datang berkunjung ke Jakarta. Beliau membawa oleh-oleh dari kampung, hasil kebun, kue buatan tangan, hal-hal sederhana yang dibuat dengan cinta. Aku menyambutnya dengan gembira, tetapi Bu Sulastri saat melihat ibuku duduk di ruang tamu, langsung berubah wajah. Maya, bisiknya tajam menarikku ke dapur. Kenapa tidak bilang dulu kalau ibumu mau datang? Untung tidak ada tamu. Bisa malu kita. Lihat penampilannya itu. Suruh dia cepat pulang. Ya, ibuku yang mendengar samar-samar dari ruang tamu hanya tersenyum. Beliau pamit lebih cepat, padahal baru tiba 2 jam. Tidak apa-apa. Nah, bisiknya saat kuantar ke pintu. Ibu tidak ingin merepotkanmu. Aku mengantar ibuku ke bawah dengan dada sesak. Di lobi apartemen, beliau menggenggam tanganku. Maya, kata ibu pelan. Kamu bahagia di sini. Aku tersenyum. Memaksakan diri. Bahagia? Bu, ibuku menatapku lama. Beliau tahu aku berbohong.
Tetapi beliau tidak memaksa. Beliau hanya berkata, kalau suatu hari kamu lelah, kamu selalu punya tempat untuk pulang. Ingat itu. Saat itu, aku menahan tangis sampai mobil ibuku hilang dari pandangan. Perempuan yang dihina Bu Sulastri sebagai orang kampung itu sebenarnya bisa membeli seluruh isi apartemen ini ribuan kali lipat. Tetapi ibuku tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun karena harga diri sejati, kata beliau, tidak pernah datang dari harta. Aku baru benar-benar memahami kata-kata itu jauh kemudian. Sejak kejadian itu, setiap kali hari raya, rencana mengunjungi ibuku selalu dibatalkan dengan alasan sibuk. Dan jika ibuku ingin mampir, selalu ditolak dengan alasan rumah sedang ada acara. Beliau tidak tahu siapa ibuku sebenarnya. Dari ruang keluarga, terdengar suara gembira Bu Sulastri. Aku harus segera urus daftar tamu. Para relasi, ibu-ibu arisan, keluarga calon besan. Aku mengeringkan tangan di celemek. Aku menatap keluar jendela. 5 tahun. 5 tahun aku bersabar dan terus bersabar. Tetapi malam ini, satu kalimat dari mereka mematahkan segalanya. Karena memalukan. Diam saja di rumah. Aku melepas celemekku perlahan. Malam itu, Reza sudah mendengkur di sisiku. Setelah istrinya dipermalukan seperti itu, ia bisa tidur dengan nyenyak. Aku menatap wajahnya sejenak, lalu bangkit tanpa suara. Aku berjalan ke ruang kerja kecil yang selama ini kuanggap milikku sendiri. Aku menutup pintu dan menyalakan lampu meja. Dari laci terkunci. Aku mengeluarkan sebuah map coklat. Map yang tidak pernah disentuh siapapun di rumah ini. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Yang pertama, sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 3 hektar di kawasan strategis. Tanah tempat Reza membangun proyek perumahannya. Nama di sertifikat itu bukan Reza, Bukan Bu Sulastri. nama di sana adalah Maya Anindya. Yang kedua, akta perjanjian penyertaan modal 20 miliar rupiah yang 2 tahun lalu Reza terima dari investor anonim. Investor itu bukan orang asing. Investor itu adalah aku. 2 tahun lalu, saat usaha Reza hampir bangkrut, aku diam-diam menyelamatkannya. Lewat sebuah perusahaan investasi yang kukelola atas namaku sendiri. Aku menyuntik modal 20 miliar. Sebagai jaminan, seluruh aset proyek dan tanahnya ku minta dibuat atas namaku, lewat notaris pribadiku. Pak Tigor. Reza menandatangani semua itu tanpa membaca. Ia hanya senang ada uang masuk. Ia bahkan tidak ingat lagi bahwa setiap rupiah yang ia hambur-hamburkan, setiap rupiah yang membeli tas Bu Sulastri dan klinik kecantikan Fania, berdiri di atas tanah dan modal milikku. Aku menutup map itu. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan menelpon Pak Tigor. Pak Tigor, maaf menelpon malam-malam, kataku tenang. Saya butuh Bapak hadir di acara lamaran adik ipar saya minggu depan. Bawa semua dokumen aslinya. Baik. Bu Maya, jawab Pak Tigor. Akhirnya tiba juga waktunya. Iya, kataku. Sudah cukup. Selama 5 tahun, mereka mengira aku perempuan kampung yang miskin dan bodoh. Kenyataannya, justru sebaliknya. Namaku Maya Anindya, pemilik 3 klinik kecantikan ternama di Jakarta Selatan. Pendiri dan pemilik tunggal sebuah perusahaan investasi properti. Klinik tempat Fania bersolek setiap minggu, milikku. Tanah tempat Reza membangun mimpinya, milikku. Modal yang membuat keluarga ini berlagak kaya, dariku. Dan ibuku yang mereka hina sebagai petani tua dari kampung. Sebenarnya pemilik ratusan hektar perkebunan sawit di Sumatera. Beliau sengaja hidup sederhana dan memintaku menyembunyikan identitas agar aku menemukan suami yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Carilah pria yang tulus. Maya, kata ibu dulu, bukan yang mengincar uangmu. Melihat keadaanku sekarang, harapan beliau memang tidak terwujud. Tetapi tidak apa-apa, aku sudah belajar. Minggu berikutnya, malam lamaran pun tiba. Aku datang. Tentu saja aku datang, mengenakan setelan biru tua yang dijahit khusus. Lebih mahal dari semua gaun di lemari Bu Sulastri. Dan begitu aku melangkah masuk ke lobi, Reza menamparku di depan semua orang. Sekarang,
Kita kembali ke awal cerita. Pipiku masih panas. Reza berdiri di depanku. Napasnya tersengal. Bu Sulastri menatapku dengan angkuh. Fania merekam dengan ponselnya. Pergi sekarang juga, kata Bu Sulastri. Mulai hari ini, kamu bukan menantuku lagi. Aku menegakkan punggung. Aku menyeka sudut bibirku dengan punggung tangan. Lalu, aku tersenyum. Sebelum aku pergi, kataku tenang. Ada satu hal yang ingin ku sampaikan di depan semua tamu di sini. Suaraku tidak keras, tetapi entah mengapa seluruh ruangan terdiam. Dari pintu masuk, seorang pria berjas rapi berjalan mendekat, membawa map tebal. Pak Tigor, Maya, apa-apaan ini? Desis Reza. Siapa orang itu? Dia notaris pribadiku, jawabku. Pak Tigor, tolong jelaskan pada keluarga ini, siapa pemilik sah tanah proyek perumahan di Serpong? Pak Tigor membuka map, mengangkat sebuah sertifikat. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor yang tertera, tanah seluas 3 hektar, tempat berdirinya proyek perumahan PT milik Bapak Reza. Terdaftar atas nama Ibu Maya Anindya. Sah dan tidak terbantahkan. Suasana ruangan berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Reza memucat. Itu tidak mungkin. Tanah itu aku yang beli. Kamu tidak membelinya. Reza, kataku. Kamu hampir bangkrut 2 tahun lalu. Aku yang menyuntik 20 miliar untuk menyelamatkanmu. Lewat perusahaan investasiku. Dengan jaminan tanah dan seluruh aset proyek atas namaku. Kamu menandatanganinya sendiri. Tanpa membaca, Bu Sulastri terhuyung. Kalung berliannya bergetar. Bohong. Kamu cuma menantu yang kerja di klinik kecil. Klinik kecil. Aku menoleh pada Fania. Vania, klinik kecantikan di Pondok Indah. Tempat kamu perawatan setiap minggu. Yang selalu memberimu diskon khusus keluarga pemilik. Pernahkah kamu bertanya siapa pemiliknya? Fania membeku. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. 3 klinik itu milikku, kataku. Termasuk yang kamu kunjungi. Selama ini, kamu menghabiskan uang di tempat yang kumiliki. Sambil menghinaku di rumah. Ruangan itu benar-benar senyap sekarang. Para tamu. Keluarga calon besan Fania. Semua menatap dengan mulut ternyanga. Bu Sulastri masih mencoba bertahan. Beliau bangkit. Suaranya gemetar. Ini pasti rekayasa. Maya, kamu pikir bisa mempermalukan keluarga ini dengan dokumen palsu? Pak Tigor menatap beliau dengan tenang. Ibu, dokumen ini terdaftar resmi di Badan Pertanahan Nasional. Bisa dicek kapan saja. Saya notaris yang menanganinya sendiri. Jika ibu ingin, silakan panggil pihak berwenang untuk memverifikasi. Tetapi, saya jamin hasilnya sama. Bu Sulastri terdiam. Beliau memandang Reza, mencari pegangan. Tetapi Reza hanya berdiri membatu, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Salah satu kerabat yang dulu menyebutku pembantu baru di acara arisan, kini menunduk. Tidak berani menatapku. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan. Setiap mataku menyapu, setiap kepala menunduk. Selama 5 tahun, kataku. Suaraku tenang. Tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Aku bangun setiap subuh, memasak 10 macam lauk, mencuci, membersihkan, melayani. Aku menelan setiap hinaan kalian dengan harapan bodoh bahwa suatu hari kalian akan menerimaku sebagai keluarga. Aku berhenti, menatap Bu Sulastri. Tetapi malam ini kalian mengajariku satu hal, bahwa bagi kalian, manusia hanya berharga sebesar isi dompetnya. Maka, baiklah. Mari kita bicara soal dompet. Aku berbalik pada Reza. Proyek perumahanmu berdiri di atas tanahku. Modalnya dariku. Apartemen tempat kalian tinggal, ku beli atas namaku. Dan kuizinkan kalian tempati. Mobil, perhiasan. Gaya hidup yang kalian banggakan. Semua bertumpu pada sesuatu yang sebenarnya milikku. Reza akhirnya bersuara, lemah. Maya, kenapa? Kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa tidak bilang dari awal? Aku menatapnya lama. Karena
aku ingin tahu, apakah kalian akan tetap menghinaku, bahkan saat aku tidak melawan? Dan jawabannya sudah kudapat malam ini. Lewat tamparanmu, calon suami Fania. Pria muda dari keluarga terpandang itu melangkah mundur selangkah. Wajahnya berubah. Dan satu hal lagi. Lanjutku. Ibuku. Perempuan yang kalian hina sebagai petani tua dari kampung. Beliau adalah pemilik ratusan hektar perkebunan di Sumatera. Kalian bahkan tidak pantas duduk semeja dengannya. Bu Sulastri jatuh terduduk di kursi. Reza berdiri membatu. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Mulai besok, kataku pada Reza, kamu dan keluargamu harus mengosongkan apartemen di Kemang. Sertifikatnya juga atas namaku. Proyek perumahan itu akan kuambil alih sepenuhnya, sesuai akta yang kamu tanda tangani. Pengacaraku akan menghubungimu soal sisanya. Aku menyerahkan amplop putih pada Reza. Surat gugatan cerai sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Kamu menamparku di depan 200 orang, kataku pelan. Terima kasih, kamu baru saja menghapus rasa bersalah terakhir yang kupunya. Aku berbalik. Para tamu membelah, memberiku jalan. Tidak ada lagi yang berani menatapku seperti tadi. Di belakangku, ku dengar suara Fania menangis dan suara calon besannya yang dingin. Acara ini kami batalkan. Maaf, aku terus melangkah keluar dari lobi itu menuju mobil yang sudah menunggu. Tetapi cerita malam itu belum sepenuhnya selesai. Saat aku hampir mencapai pintu keluar, ku dengar langkah tergesa di belakangku. Reza. Maya. Tunggu, katanya. Suaranya berubah total. Tidak ada lagi nada angkuh. Maya, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kan? Aku hilaf. Tadi aku hanya terbawa suasana. Aku berhenti. Aku menoleh perlahan. Hilaf. Ulangku pelan. Kamu menamparku di depan 200 orang. Dan kamu menyebutnya hilaf. Maya, kita sudah 5 tahun bersama, katanya. Kini mencoba meraih tanganku. Aku suamimu. Apapun yang kamu punya, itu juga milik kita berdua, kan? Kita keluarga. Aku menarik tanganku. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak merasakan apa-apa. Tadi, di lobi itu, kataku, saat kamu mengira aku tidak punya apa-apa, kamu menamparku dan menyebutku perempuan kampung. Sekarang, setelah tahu semua ini milikku, tiba-tiba aku jadi keluargamu lagi. Aku rasa itu sudah cukup menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Reza terdiam, wajahnya memucat. Pengacaraku akan menghubungimu, kataku. Selamat tinggal, Reza. Dari kejauhan, kulihat Bu Sulastri masih terduduk, dikelilingi tamu yang mulai berbisik dan beranjak pergi. Ia yang tadi begitu angkuh, kini tampak seperti perempuan tua yang kehilangan arah. Fania menangis di sudut, sementara calon suaminya sudah pergi bersama keluarganya tanpa pamit. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Beban yang kupanggul selama 5 tahun. Akhirnya, kuletakkan. Keesokan paginya, aku kembali ke apartemen Kemang untuk terakhir kalinya. Bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengambil barang-barangku. Bu Wati, pembantu paruh waktu yang dulu sesekali membantuku, menyambutku dengan mata berkaca-kaca. Bu Maya, saya selalu tahu ibu orang baik. Saya turut sedih melihat perlakuan mereka selama ini. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Terima kasih, Bu Wati. Mulai bulan depan, kalau ibu mau, ada posisi di salah satu klinikku. Gaji layak, jam kerja jelas. Mata Bu Wati berkaca-kaca. Ia mengangguk berkali-kali. Aku berjalan ke kamar yang selama 5 tahun kutinggali. Aku tidak membawa banyak, hanya beberapa baju, beberapa buku, dan map coklat berisi dokumen yang telah mengubah segalanya. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, memandang ruangan itu. Tempat aku menelan begitu banyak air mata. Tempat aku berpura-pura kecil, sampai hampir lupa siapa diriku. Lalu aku menutup pintu dan tidak pernah menoleh lagi. 3 bulan berlalu. Sore itu,
Aku duduk di teras lantai atas salah satu klinikku, ditemani ibuku, Bu Suryani. Kami menyesap teh hangat, memandang kota Jakarta yang mulai dihiasi cahaya senja. Maya, kata ibu sambil menyodorkan ponselnya. Sudah lihat berita? Aku membaca layar itu. Sebuah judul terpampang. Pemilik perusahaan properti ditahan atas dugaan penggelapan dana proyek. Dari modal yang masuk, sebagian besar terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi. Reza akhirnya ditahan. Setelah aku menarik seluruh modal dan mengambil alih tanah, proyek perumahannya runtuh. Para pembeli yang sudah menyetor menuntutnya. Dan saat diaudit, ketahuan bahwa uang proyek banyak yang mengalir ke gaya hidup keluarganya. Ibu mertuamu bagaimana? Tanya ibu. Katanya dikejar penagih utang, jawabku. Apartemen Kemang sudah dikosongkan. Sekarang beliau pindah-pindah di kamar kontrakan. Ibu menyesap tehnya, yang dulu begitu angkuh dengan kalung berliannya. Seharusnya aku merasa kasihan, tetapi anehnya tidak ada perasaan apapun. Vanya, pertunangannya batal, kataku. Keluarga calon suaminya mundur malam itu juga. Sekarang katanya ia tinggal bersama ibunya di kontrakan. Ibu tertawa kecil. Dan Reza, begitu tahu kamu tidak punya apa-apa, dia rela menamparmu. Begitu tahu semua ini milikmu, dia pasti menyesal setengah mati. Mungkin, kataku. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku memandang keluar jendela. 5 tahun lalu, aku ingin diakui oleh mereka. Aku ingin menjadi menantu yang baik. Aku percaya jika aku berusaha, suatu hari aku akan diterima sebagai keluarga. Tetapi itu hanya ilusiku bagi mereka. Sejak awal, aku bukan keluarga. Aku hanyalah orang yang bisa dimanfaatkan. Menyesal? Tanya ibu. Tidak. Aku menggeleng. Sama sekali tidak. Ibu tersenyum. Wajah putri ibu akhirnya terlihat cerah. Dulu selalu murung dan lelah. Sekarang sorot matamu berbeda. Aku memang tidak pernah bercermin. Tetapi sepertinya perkataan ibu benar. Akhir-akhir ini, bangun pagi terasa membahagiakan. Tidak perlu bangun subuh untuk memasak. Tidak ada lagi orang yang harus kujaga perasaannya. Surat cerai sudah beres? Tanya ibu. Sudah. Minggu lalu selesai. Aku mengangkat cangkir tehku. Aromanya hangat menyapa hidungku. Sekarang, rencanamu apa? Tanya ibu. Aku memandang ke arah klinik dan gedung-gedung yang kumiliki. Aku akan terus bekerja. Masih banyak yang harus kukerjakan. Tapi kali ini untuk diriku sendiri. Ibu menggenggam tanganku. Itu baru putri ibu. Para sahabat yang menonton sampai di sini. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah menginjak orang yang berdiri diam. Hanya karena ia memilih bersabar. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Maya dulu. Bangun setiap subuh. Melayani keluarga yang tidak pernah menghargainya. Menelan hinaan demi sebuah harapan yang bahkan tidak pernah dibalas. Mengira bahwa kesabaran akan dibayar dengan pengakuan. Ada juga banyak suami seperti Reza yang diam saat istrinya dihina, yang lebih takut pada ibunya daripada peduli pada pasangannya, yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri yang menilai manusia dari isi dompet, yang lupa bahwa kesombongan selalu punya harga yang harus dibayar. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Bersabar bukan berarti lemah, tetapi tahu kapan harus berhenti bersabar. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Kalau kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Bagikan video ini pada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.